Assalamualaikum Bu Parti. Waalaikumsalam Bu Lina. Selamat pagi Bu Sel Parti. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lina. Oke, hari ini Bu Parti akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Yang saya akan menjelaskan rubrik penilaian saat terjadinya proses nanti ya Bu ya. Iya. Yang pertama, coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta harus melakukan pertanyaan yang berbobot. Dan bagaimana respon si coach terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang kedua, Bu Parti, ingat ya, seorang coach harus memiliki prinsip. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Oke, Bu Parti. Sebelum proses coaching dimulai, saya akan memberikan pertanyaan. Iya. Oke. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Lalu kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang ketiga ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya Oke. atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, baiklah Bu Parti, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan coaching dengan si coach dengan sebaik-baiknya. Setelah coaching selesai, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Parti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana? Katanya Bu Titi mau ngobrol. Apa nih yang mau diobrolkan hari ini? Iya Bu, saya ini sebetulnya mau curhat dari kemarin ya Bu ya. Iya. Hari ini saya tuh beberapa hari ini saya tuh bingung, jengkel. Kan ada murid saya punya murid ya Bu ya, laki-laki. Nah murid saya ini tuh anaknya tuh cerdas Bu, sebetulnya cerdas, pinter, berprestasi, sering meraih juara di tingkat kecamatan juga, kabupaten juga pernah. Tapi anak ini tuh punya sifat yang kurang bagus Bu. Dia tuh suka membuli teman-temannya. Kemudian dia itu kadang-kadang suka mencontek temannya ya Bu ya. Terus kadang-kadang itu kalau saya menerangkan itu dia itu nggak mau mendengarkan Bu. Itu kepalanya itu diginikan terus gitu. Itu kadang saya jengkel. Kenapa itu anak? Jadinya saya itu jengkel gitu loh Bu. Oh, jadi ini yang mau Bu Titi obrolkan. Begini ya Bu, karena obrolan kita ini nggak lama, kira-kira apa yang ingin Bu Titi dapatkan dari obrolan kita pagi ini? Nanti setelah selesai mengobrol ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Misalnya anak murid saya tadi itu sudah tidak membuli lagi, kemudian bisa fokus dalam belajar, memperhatikan saya gitu loh Bu ya. Kemudian tidak suka mencontek jawaban gitu Bu. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu Titi, kira-kira apa yang membuat anak tersebut suka mencontek jawaban temannya? Kemarin itu ya Bu ya, anak ini kan pernah kemarin itu pas ulangan harian itu mencari jawaban temannya, dia tuh memaksa jawaban temannya. Temannya kan ya otomatis gak mau ya Bu ya kalau dimintain jawaban. Terus dipaksa Bu, dipaksa akhirnya temannya itu nangis. Untung saja pas itu saya itu tahu ya Bu ya. Kemudian saya ajak ke kantor, saya tanyakan, "Loh kenapa kamu kok mencontek jawaban teman? Padahal kamu itu juga harusnya bisa gitu." Terus dia katanya itu, semalam saya tidak belajar Bu,
dan saya malu kalau mendapatkan nilai jelek, gitu Bu katanya. Oh, begitu. Lalu apa yang sudah Bu Titik lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Kalau yang untuk masalah yang apa namanya Bu, yang mencontek itu kan saya panggil ke kantor ya Bu ya, saya tanyakan kenapa, masalahnya. Kemudian saya juga menerapkan itu loh Bu, segitiga restitusi dalam Ya. setiap kali, ada permasalahan pada murid saya, terutama yang anak tersebut. Kemudian untuk kasus pembulian juga dulu saya juga memanggil anak itu Bu, kemudian saya tanya, "Kok kamu suka membuli temannya, kenapa?" Gitu. Terus, eee, dia menjawab, "Saya cuma berguru aja kok Bu," gitu. Kemudian, "Masa berguru sampai seperti itu namanya kelewatan. Kalau sudah berguru tahapnya kelewatan berarti dia sudah melakukan pembulian kan Bu." Iya, Padahal kan tahu sendiri kasus pembulian itu berbahaya ya Bu ya, sekarang iya. banyak kasus. Kemudian setelah saya berikan contoh-contoh kasus pembulian itu ternyata membahayakan, anak itu sekarang sudah tidak melakukan pembulian lagi Bu, Hmm. gitu. Nah, setelah itu bagaimana hasilnya Bu Titik? Apakah ada pengaruhnya terhadap anak itu setelah Bu Titik memanggilnya ke kantor tadi? Kalau yang untuk kasus pembulian, anak itu sekarang sudah tidak pernah melakukan pembulian lagi ya Bu ya. Terus kebetulan saya juga ini Bu, setiap kali istirahat itu kan dulunya saya apa namanya, tahu sendiri kan Bu kalau jam Mhm. istirahat itu pastinya kan guru-gurunya juga tidak pernah melakukan pengawasan ya Bu ya. Iya, iya, Nah iya. itu sekarang kalau istirahat saya suruh bermain bola Bu. Nah Hmm. anak itu sepertinya sudah, asik bermain bola sehingga lupa dengan apa namanya, eee, kesukaannya yang membuli itu Bu. Oh, gitu. Ya, dari semua yang Bu Titik ceritakan tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mmm, yang bisa saya lakukan mestinya saya ini ya Bu ya, yang pertama tadi itu, apa namanya, saya akan melakukan segitiga restitusi ya Bu ya, setiap kali anak melakukan ada apa namanya, permasalahan untuk mencari solusi. Kemudian untuk yang pembulian itu juga saya harus ini ya Bu ya, harus tahu setiap anak itu kan punya bakat, potensi masing-masing. Saya harus memfasilitasi anak supaya seperti tadi tuh saya memberikan atau menyuruh anak itu untuk bermain sepak bola gitu. Oh, iya, iya. Kemudian untuk yang anak itu loh Bu yang nggak mau mendengarkan saya itu mungkin anak itu ini ya Bu ya bosan dengan ini apa namanya saya mengajar mungkin kan saya metodenya Hmm. seperti itu lagi Oh, gitu. Jadi iya. saya mungkin ke depan harus menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Oh, Bu. iya, iya, iya. Ada hal lain lagi yang bisa dilakukan Bu Titik? Hmm, nanti saya harus berkomunikasi ya Bu ya, tentunya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah atau ini Bu, sebelumnya saya harus mengkomunikasikan dulu dengan orang tuanya ya Bu ya, Hmm. supaya orang tuanya itu, lebih memperhatikan anaknya ketika di rumah, memberikan bimbingan belajar atau mendampingi ya Bu ya, Oh, iya, iya, iya. gitu Bu. Nah, dari segi tolak ukur nih Bu, menurut Bu Titik sendiri rencana Ibu ini dikatakan berhasil itu jika dilihat dari segi bagaimana? Mestinya kalau anak itu sudah tidak melakukan pembulian sama Hmm. sekali ya Bu ya. Oh, iya, iya. Terus anak itu sudah tidak suka mencontek, jawaban temannya tidak memaksa-maksa temannya. Kemudian juga dia itu mau mendengarkan ketika saya menerangkan gitu Bu. Hmm. Jadi kegiatan belajar mengajar di kelas itu menjadi lancar gitu Bu. Hmm. Nah, Bu Titik, dari yang sudah Bu Titik rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau komitmen itu saya harus ini ya Bu ya, harus konsekuen ya Bu ya, harus konsekuen selalu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Iya. kemudian selalu memperhatikan murid-murid saya, baik anak itu ketika KBM atau jam istirahat. Kemudian saya juga harus ini ya Bu ya, menerapkan segitiga restitusi tentunya ya Bu ya, itu Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Titik untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan ya itu dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, khususnya dengan
guru PJOK. Iya, iya, iya. Karena nanti kan guru PJOK diharapkan bisa memberikan bimbingan yang lebih agar anak itu bisa berprestasi dalam bidang sepak bola. Oh, Gitu, iya, iya, Bu. iya. Wah, betul sekali Bu Titi. Dari diskusi kita pagi ini, kira-kira apa yang sudah Bu Titi dapatkan dan bagaimana perasaannya Bu Titi? Yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya. Terus rasanya kok lega sekali setelah saya berkomunikasi dengan Bu Parti. Tadinya kan saya agak galau ya Bu ya, ini bener nggak langkah saya gitu. Tapi setelah saya mengkomunikasikan dengan Bu Parti, sekarang rasanya sudah semakin yakin gitu loh Bu. Oh, iya, iya. Baik Bu, karena kita sudah selesai obrolan kita pagi ini dan kita sudah menemukan solusinya, kita akhiri ya Bu ya obrolan kita pagi ini ya. Sampai jumpa di lain waktu Bu Titi. Terima kasih ya Bu Parti atas waktunya. Semoga kita bisa Sama-sama. menjadi guru yang bisa meneladani murid-murid kita ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Parti. Sama-sama Bu. Oke Bu, tadi sudah melakukan coaching. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya. Yang namanya pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta seperti menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga coach menemukan dan mengerti dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, saya mau menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data dari coaching Bu Parti tadi ya. Yang pertama, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching berjalan dengan baik. Yang kedua, proses akhirnya sesuai dengan alur tirta. Yang ketiga, sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang ketiga, coaching sudah melakukan prinsip coaching. Oke, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami proses alur tirta sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita berharap kita semua menjadi guru yang barokah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.